perkara empat papat ojo nganti ucul. Ada 4 perkara yang tidak boleh lepas dari kita. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kail Tajam Indonesia. Mantap. Di sana, pada kesempatan kali ini, kebetulan ini tengah malam, ini 1:30. Tapi rasanya kok nggak bisa tidur aja sampai sekarang. Kenapa? Karena ada satu keinginan besar yang sampai jam sekarang ini masih mengganggu pikiran saya. Ada satu tujuan besar yang harus saya capai. Karena itu saya tiba-tiba ingat apa yang dikatakan oleh almarhum bapak saya. Beliau mengatakan, "Nak, apapun tujuanmu, sebesar apapun cita-citamu, jangan pernah melupakan apa yang namanya pacul." Kail Tajam Indonesia. Jangan lupa ini dan subscribe. Jos, mantap, jos. Pacul di sana. Tahu pacul? Pacul itu ya cangkul. Kebetulan saya anak petani, bapak saya petani, yang ngajarinya ya falsafah hidup yang punya kaitan sama dunia pertanian. Makanya mudah diingat, pacul. Nah, karena saya di Jakarta, jamnya juga jam 1:30 kayak gini, di rumah nggak ada pacul ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Terpaksa saya cuma gambar pacul aja. Saya bikin oret-oretan ini pacul. Nah, pacul. Terpaksa saya harus gambar pacul ini di sana. Kok nggak ada paculnya di sini? Di Jakarta mau maculin apa? Isinya cor-coran. Oke, ke sana. Nah, pacul itu ya, dari kata perkara papat, ya, perkara papat ojo nganti ucul. Nah, gitu bisa nak. Jadi leluhur kita itu ngasih nama juga bukan sembarang nama. Pacul, perkara papat ojo nganti ucul. Jadi kata bapak saya, kalau kamu nak ingin mendapatkan apapun cita-citamu, sebesar apapun keinginanmu, ingat pacul, perkara papat ojo nganti ucul. Oh, gitu kisana. Nah, ini saya gambar biar jelas, karena nggak ada paculnya kita gambar. Nah, pertama ini ada namanya bawak ini, yang kotak-kotak ini, yang dalam kotak itu, yang cangkulnya yang lembaran besi, itu namanya bawak. Kemudian di dalam besi ini kan ada bulatan untuk naruh kayu, untuk naruh gagangnya, itu namanya bawak. Ya, ingat-ingat bawak. Nah, ini bawak. Nah, kemudian ya ada, kalau kita nak perhatikan cangkul itu ya, di gagang cangkul yang masuk ke dalam bulatan yang namanya bawak itu kan ada ganjelnya ya. Biasanya dari bambu atau kayu, ganjel itu.
itu namanya singkal. Ya. Ganjilnya itu namanya singkal. Nah kemudian kayu yang ke atas gagangnya ini namanya duran. Nah, duran. Nah ini begini di sana. Kebetulan saya juga lagi asik akhir-akhir ini untuk mengkaji kegelisahan teman-teman YouTuber pemula terutama. Dia melihat YouTuber itu gajinya sekian besar, sekian miliar per bulannya. Ada yang orang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, hanya cuman bikin konten YouTube aja gajinya ratusan juta per bulan. Banyak orang yang tertarik ke sana. Wah, sehingga mereka harus berjuang keras. Ada juga pemancing yang ingin strike terus. Strike ini gimana caranya sampai dia bikin rangkaian di otak ketiga karuan, bikin umpan di otak ketiga karuan, sampai bumbu-bumbu dapur pun habis dijadikan umpan di sana. Kadang geli juga, bumbu-bumbu dapur, telur, roiko, bawang putih, daun bawang, apa aja semua yang ada di dapur bukan untuk masak, malah dihabisin untuk umpan mancing. Ini kan luar biasa. Oke, kembali lagi di sana. Gini, perkara 4, papat, ojo nganti ucul. Ada 4 perkara yang tidak boleh lepas dari kita. Apa itu? Yang pertama adalah ini namanya lampir. Lampir itu berasal dari kata lanciping pikir. Nah, lanciping pikir itu apa? Ketajaman dalam menggunakan otak dan pikiran kita. Nah, jadi harus kita analisa betul ketika kita ini. Kenapa YouTuber pemula ini susah sekali dapat subscriber? Ya. Dapat subscriber 30 aja per hari. Hilangnya 29. Padahal udah habis-habisan buang kuota kita. Kuota dihabisin. Pontang-panting kerja sama ini sama itu. Yang memenuhi syarat. Harus 2 menit baru ini dan sebagainya. Tetap aja dapat 30 subscribe per hari, yang hilang 29 subscriber. Nah, makanya harus pakai lanciping pikir, ketajaman berpikir. Harus kita analisa betul apa penyebab kegagalan kita. Lalu jalan apa yang kira-kira bisa kita tempuh untuk mencapai keberhasilan kita. Harus kita gunakan otak kita. Jangan marah-marah katanya nggak amanah lah, yang katanya nggak fair lah. Astagfirullahaladzim. Oke, di sana. Yang kedua adalah bawa. Ini lubang yang dipakai untuk naruh duran. Ini namanya bawa. Bawa itu dari kata obaing awak. Artinya apa? Obaing awak. Ikhtiar, perjuangan. Ya, harus berjuang. Makanya wajar saking kencengnya teman-teman pemancing berjuang, bumbu dapur habis buat umpan di sana. Kadang-kadang saya mikir juga, daging itu, beli daging, daging ayam itu sekilo mahal, dipakai untuk umpan nyari ikan betok. Ya, daging ikan sekilo itu harganya berapa, ikan betok sekilo itu harganya berapa. Tapi wajar, itu namanya obaing awak, perjuangan, ikhtiar. Ya memang harus kita ikhtiari. Jer basuki mau beo. Kata kakek saya tuh jer basuki mau beo. Kalau ingin belajar sukses ya harus menggunakan biaya. Biayanya yaitu tadi, bumbu dapur habis, telur habis.
Jadi obeying awak, ikhtiar kita perjuangkan betul. Bagaimana kalau YouTuber bisa mendapatkan subscriber? Jangan pernah putus asa. Sehari dapat 30, hilang 29, ya no problem, nggak masalah. Ulangi lagi, dan ulangi lagi. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah ngeluh. Lakukan yang terbaik. Terus perjuangkan terus. Nah, yang berikutnya, kita sudah menggunakan pikiran kita, strategi kita dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga sudah berjuang luar biasa, ikhtiar luar biasa. Yang berikutnya adalah singkal. Nah, ini singkal. Singkal itu apa? Sing tinemu akal. Jadi harus bisa dinalar. Ikhtiar kita ini masuk akal enggak? Oh, kalau kita punya keyakinan yang tinggi, keyakinan kita itu masuk akal enggak? Wah, rokoknya mati di sana. Nyalain lagi. Nyalain lagi rokoknya. Jadi harus singkal, pakai singkal ini. Sing tinemu akal. Apapun perjuangan kita, apapun ikhtiar kita, apapun analisa kita, semuanya kalau nggak masuk akal, nggak tinemu akal, nggak bisa dinalar, ya percuma. Karena kita hidup ini juga di zaman yang serba bisa dinalar. Jadi perjuangan memang butuh biaya, ya, kesuksesan butuh biaya, tapi harus sampai dinalar. Masa iya daging ayam 1 kilo dipakai nyarikan betok? Masuk akal enggak? Ya tapi nggak apa-apa. Itulah dinamika para pemancing. Nggak apa-apa. Hobi itu yang mahal. Dan harga daging ayam sekilo itu ya nggak ada apa-apanya dibanding kepuasan seorang pemancing. Apalagi strike terus, bangganya minta amat. Begitu juga YouTuber yang lain. Karena kebetulan konten saya ini akhir-akhir ini adalah tentang mancing dan YouTuber. Yang masuk akal tuh. Kalau mau dapat subscribe, ya yang masuk akal. Masa iya nonton belum sudah subscribe, habis itu di subscribe balik, ya spam. Emang YouTube isinya orang-orang bodoh. Ya masuk spam. Apalagi kalau kontennya beda, hobinya beda. Si A hobinya main game, si B hobinya mancing, nggak ketemu. Sudah gitu. Datang main subscribe aja. Ya susah di sana. Nah, artinya apa? Harus masuk akal. Masuk akal nggak yang kita lakukan ini? Kita pikirkan. Jangan terus semangat aja, nggak bisa dinalar, nggak bisa masuk akal, ya susah. Betul. Kasihan saya. Kasihan perjuangan teman-teman itu, sudah kuota mahal, apalagi yang nggak pakai wifi ya, yang pakai kuota data itu, waduh kasihan. YouTube itu sehari habis berapa giga itu datanya, full hanya untuk nyari subscriber. Sudah kayak gitu, sudah waktunya habis, nggak bisa kerja, mentelengin HP saja, kuotanya habis. Nggak taunya dapat 30 subscriber, yang hilang 29. Ya ini namanya perjuangan yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tidak lampir, tidak menggunakan lanciping pikir, ketajaman berpikir kita nggak dipakai. Kemudian usaha kita sudah maksimal, tapi tidak singkal, tidak ketemu nalar. Nah, yang berikutnya ada satu lagi di dalam pacul ini, yaitu duran. Duran dari kata ndedonga ing pangeran, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, sehebat apapun akal kita, ya, setajam apapun analisa kita, semuanya tidak ada apa-apanya.
jika Allah tidak mengizinkan. Semuanya tidak ada artinya apa-apa jika Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Begitu di sana. Ingat, pacul perkara papat aja nganti ucul. 1 lampir lan ciping pikir. 2 bawa obahing awak atau ikhtiar. Yang ketiga singkal. Semua yang kita lakukan harus sing tinemu akal, singkal, harus bisa dinalar. Dan yang terakhir adalah duran, dedonga ing pengiran, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua harus seimbang, ikhtiar dan doa. Ikhtiar adalah wilayah kita sebagai manusia, dan mengabulkan adalah wilayah Allah sebagai penguasa segala-galanya. Oke Kisara, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf. Ya beginilah, kalau orang lagi punya tujuan besar susah tidur. Nah daripada susah tidur dipakai ngelamun sendirian gak ada manfaatnya, yang mending bikin konten-konten kayak gini. Mudah-mudahan ada yang bisa merasakan manfaatnya. Oke, terima kasih. Salam Kail Tajam Indonesia, salam mancing mania, salam YouTuber pemula, dan salam untuk kita Indonesia. Mantap.